Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 10 Juni 2025, hari biasa pekan ke-10. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius, bab 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudariku terkasih, ada sebuah ungkapan Romawi yang terkenal. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada matahari dan garam. Garam dipakai dalam kehidupan sehari-hari untuk memberi rasa enak kepada makanan dan sebagai penangkal kebusukan. Orang Romawi memandang garam sebagai bahan yang paling bersih dari segala bahan, sebab dihasilkan oleh matahari dan air laut. Tapi ketika garam tidak berasa asin dan tidak murni, maka selain tidak berguna, garam itu akan dibuang. Matahari atau terang berfungsi untuk menerangi kegelapan. Itulah yang terjadi ketika kita melihat daerah pegunungan di malam hari. Jika terlihat banyak lampu, kita tahu di sana ada kehidupan, ada penduduk yang tinggal. Maka ketika sebuah pelita letakkan di bawah gantang, maka pelita itu tidak berfungsi. Pelita harus letakkan di atas kaki Dian agar bisa dilihat dan menerangi. Saudara-saudariku terkasih, bila Yesus berkata kepada para pengikutnya, kamulah garam dunia, maka yang dia maksudkan ialah bahwa semua orang yang menjadi murid-muridnya hendaknya menjadi penangkal kebusukan. Itu berarti kehadiran dan hidup mereka hendaknya senantiasa membangun kesadaran, yakni kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian bagi semua orang. Hidup itu berguna bagi sesama yang lain. Injil hari ini mengingatkan kita agar jangan hanya mengeluh terhadap berbagai kesusahan dan penyimpangan moral dalam masyarakat. Kita juga harus menjalankan fungsi kita sebagai garam agar dunia tidak semakin rusak dan menyimpang. Sebagai cahaya, Kristus menghendaki agar para pengikutnya tetap berusaha memancarkan kebaikan, membawa kegembiraan bagi sesama. Sebagai terang, kita bisa belajar dari fakta tentang bulan. Bulan merefleksikan tentang matahari ke bumi. Seperti halnya bulan, kita bukanlah terang yang sebenarnya. Terang sejati adalah Yesus. Kita butuh selalu hidup dalam terang firman Tuhan, supaya kita menjadi terang bagi dunia yang diliputi oleh kegelapan dosa. Kita harus sadar jika cara hidup kita sama persis dengan dunia pendosa, maka kehadiran kita tidak terasa alias tawar. Maka kita harus mewujudkan identitas kita sebagai garam dan terang. Kita wujudkan itu dalam sikap hidup kita yang baik, lewat perilaku kita yang baik, tutur kata kita yang baik. Kita harus tetap menjadi garam dan terang bagi dunia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.